Video kali ini saya ingin membedah kasus berkaitan dengan produk dari jasa notaris ataupun produk dari jasa PPAT. Produk ini terkadang sering menjadi objek gugatan di pengadilan. Dan saya sendiri cukup sering mewakili pihak notaris, membela kepentingan, mewakili dan kepentingan hukum notaris di pengadilan atas produk jasa dari notaris yang kemudian digugat di pengadilan. Pertanyaannya adalah apa saja sebetulnya produk dari notaris itu? Yang pertama, produk jasanya tentu adalah yang pertama kita kenal dengan akta notaris atau yang disebut dengan notaril. Notaril ini dalam proses pengadilan, pemeriksaan di pengadilan itu memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Karena dia memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka kekuatan hukum dari akta notaris ini betul-betul sangat mengikat. Kemudian pertanyaannya adalah, apa sebetulnya yang membuat akta notaris itu memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna? Yaitu yang pertama, para pihak itu hadir, menghadap langsung kepada pejabat umum, dalam hal ini adalah notaris. Jadi para pihak hadir langsung di situ. Sehingga oleh karena itu ketika kita membaca akta notaris atau notaril, kalimat pertama akan tertulis pada hari ini menghadap kurang lebih pada pokoknya sebagai berikut. Hari ini menghadap di hadapan saya. Kalimat awal itu sangat penting karena ingin menunjukkan bahwa para pihak itu betul-betul hadir. Ini salah satu poin pertama yang membuat akta notaris itu memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Yang kedua, dibacakan oleh notaris di hadapan para pihak. Dengan dibacakan ini, tentu ketika misalnya ada para pihak yang tidak setuju akan isinya, tentu nanti akan dibenarkan atau akan dikoreksi oleh notaris. Koreksi itu nanti akan menjadi minuta akta. Itu ya. Yang kedua dibacakan. Yang ketiga adalah terdapat minuta akta. Minuta akta tadi yang saya sebutkan ada proses dialog, diskusi, koreksi, rempoi pada saat kemudian notaris membacakan isi kesepakatan itu. Ketika ada yang perlu dikoreksi, maka para pihak dapat mengkoreksi langsung dan notaris akan mengkoreksi pada minuta akta itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, bentuk formatnya ini merupakan format yang sudah baku. Dan kemudian yang kelima tentu diregister dan diberikan stempel oleh notaris. Nah, inilah yang membuat akta notaris itu memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna atau sering juga disebut sebagai notaril. Tetapi perlu diketahui, notaris dilarang menjadi pihak di dalam produk yang dia produksi, yang dia buat. Jadi sekali lagi, notaris dilarang menjadi pihak dalam akta yang dia buat. Misalnya, selama proses pembayaran belum selesai, maka sertifikat ini dititipkan kepada notaris. Nah, kalimat seperti ini berarti menarik notaris sebagai pihak ketiga di dalam akta. Kalau notaris menjadi pihak ketiga di dalam akta, yaitu pihak ketiga tadi adalah sertifikatnya dibunyikan di dalam akta, dititipkan kepada notaris, dan akan diberikan ketika telah lunas. Kalimat ini menarik notaris sebagai pihak ketiga di dalam akta yang dia buat. Kalau ini terjadi, maka akta notaris itu mengalami cacat hukum. Tentu
menurunkan derajat kekuatan hukumnya sebagai pembuktian yang sempurna. Jadi oleh karena itu, notaris dilarang menjadi pihak ketiga di dalam akta yang diterbitkannya. Apabila notaris ingin menjadi tempat penitipan sertifikat, maka tentu setelah akta itu selesai diterbitkan dan kemudian membuat perjanjian terpisah antara para pihak atau klien notaris dengan notaris itu sendiri. Tetapi posisinya bukan sebagai notaris, tetapi posisinya sebagai individu yang menerima jasa penitipan. Sehingga nanti akan berlaku ketentuan dari KUHP Perdata berkaitan dengan tempat penyimpanan. Nah, oleh karena itu akta ini akan mengalami kekuatan pembuktiannya sempurnanya akan turun atau akan cacat apabila notaris menjadi pihak ketiga di dalam akta yang dia terbitkan itu. Nah, ini produk yang pertama. Produk yang kedua itu ada yang disebut dengan legalisasi. Yang ketiga nanti ada warmaking. Apa sebetulnya perbedaan legalisasi dan warmaking? Nah, legalisasi itu surat atau kesepakatan para pihak. Bisa surat atau bisa perjanjian di bawah tangan tentu saja, gitu ya. Isinya sudah disepakati oleh para pihak. Isinya, bentuknya, apapun itu sudah disepakati oleh para pihak. Para pihaklah yang kemudian menyepakati isinya. Kemudian, tetapi belum ditandatangani dan belum diberikan tanggal. Sehingga proses penanggalan dan proses penandatanganan itu di hadapan notaris. Itu yang disebut dengan legalisasi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan penandatanganan dan penanggalan itu di hadapan notaris akan menjadi notaril atau kekuatan pembuktian yang sempurna? Tentu saja tidak dapat disamakan dengan akta notaris atau notaril yang dibuat tadi sebagaimana yang saya jelaskan di poin pertama. Kenapa? Karena legalisasi ini tidak memenuhi syarat-syarat yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi di awal. Yaitu di hadapan ya notaris, kemudian dibacakan, ada minuta aktanya, formatnya juga sudah ditentukan oleh undang-undang, kemudian ada register dari pihak notaris. Nah, kalau legalisasi itu hanya penandatanganan dan penanggalan itu di hadapan notaris. Dan pada hari itu juga surat atau akta perjanjian di bawah tangan ini diregisterkan di hadapan notaris. Diregisterkan atau dibukukan. Ya, dibukukan dengan cara mendaftar dalam buku khusus. Jadi pendaftaran atau meregisterkan surat atau akta di bawah tangan tadi langsung pada tanggal yang sama. Tanggal penandatanganan dan tanggal registernya sama. Itu yang disebut dengan legalisasi. Nah, yang ketiga, ada produk yang ketiga yang disebut dengan warmaking. Apa itu warmaking? Jadi warmaking itu kalau kita mengacu pada pasal 15 ayat 2 huruf B tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, itu warmaking itu jadi surat atau akta di bawah tangan yang telah ditandatangani oleh para pihak. Jadi para pihak sudah menandatangani, tidak di hadapan notaris. Proses penandatanganan pun tidak di hadapan notaris, proses pembuatan pun tidak di hadapan notaris. Antara tanggal akta dan surat di bawah tangan tadi bisa saja berbeda, tanggalnya kapan, ditandatanganinya kapan, itu bisa saja berbeda. Nah, kemudian setelah ditandatangani itu dan diberi tanggal tadi oleh para pihak tadi, kemudian diregisterkan atau dibukukan
Jadi surat tadi dibukukan, ya, dibukukan dengan cara mendaftar dalam buku khusus notaris. Apa buku khusus itu? Sebetulnya adalah buku yang mencatat berkaitan dengan surat-surat atau akta di bawah tangan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa tujuan dari warmaking ini? Tujuannya adalah tentu saja kesepakatan para pihak tadi yang sudah dibuat, ditandatangani dengan cara di warmaking, ingin menunjukkan bahwa kesepakatan ini telah diketahui. Sekali lagi, telah diketahui oleh notaris. Tetapi, lagi-lagi, notaris tidak menentukan isi apa yang disepakati itu. Nah, jadi oleh karena itu, inilah 3 produk dari notaris itu. Nah, oleh karena itu, dalam konteks ini, supaya kemudian produk hukum notaris ini kemudian tidak menjadi persoalan di kemudian hari atau tidak digugat, maka tentu saja dalam konteks ini akta notaris atau notaril, maka harus memenuhi standar ketentuan yang sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, atau standar ketentuan yang kemudian sudah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah itu jadi oleh karena itu persoalan-persoalan seperti ini sering terjadi di pengadilan tentu saja. Nah jadi oleh karena itu demikian saya kira pembahasan bedah kasus pada kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan dari para netizen, silahkan ajukan pada kolom komentar atau melalui email atau melalui nomor handphone yang kemudian sudah tertera di dalam akun-akun kami. Demikian, terima kasih banyak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.